Olahraga atau aktivitas fisik sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Seseorang yang melakukan aktivitas fisik selama 30 menit setiap hari secara teratur mempunyai kebugaran tubuh yang baik, badan yang sehat, tulang yang lebih kuat, dan kesehatan mental yang terjaga. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang digagas oleh Kementerian Kesehatan mengedepankan aktivitas fisik sebagai fokus utama, selain konsumsi sayur dan buah, serta deteksi dini penyakit tidak menular. Dalam 5 tahun terakhir, fasilitas yang menunjang masyarakat melakukan aktivitas fisik mulai bertambah dan bertumbuh, terutama di kota-kota besar. Sebut saja pembenahan taman-taman kota, jalur khusus untuk pesepeda, serta kegiatan saat hari tanpa kendaraan bermotor atau Car Free Day. Masyarakat yang gemar berolahraga sebagai bentuk aktivitas fisik yang rutin dan terarah juga bertambah banyak. Kelompok-kelompok pertemanan orang-orang yang memiliki minat yang sama atau komunitas olahraga, serta tempat-tempat kebugaran dan kelas-kelas senam tumbuh bak jamur di musim hujan. Karena pada dasarnya warisan daripada pola hidup sehat kan kemandirian. Tapi ketika kita bisa melakukan bersama-sama adalah sesuatu yang menyenangkan. Apalagi kalau dalam hal ini, kalau yang saya apresiasi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh klub-klub kesehatan ini atau kumpulan kesehatan ini adalah yang disebutkan namanya kreativitas. Jadi mereka kreatif mengajak teman-temannya untuk mau hidup sehat. Jadi saya rasa itu satu hal yang sangat baik. Gizi Kebugaran merupakan kami komunitas yang peduli terhadap gizi dan juga kebugaran. Jadi kita dari sisi nggak hanya orang mengonsumsi asupan konsumsi zat gizi, tapi juga diperhatikan aktivitas fisiknya ataupun olahraganya. Jadi dua kombinasi ini yang kami tekankan dan utamakan. Tak jarang para penggiat dan praktisi kebugaran melakukan sosialisasi ke berbagai tempat ataupun kelompok-kelompok masyarakat untuk menggugah dan menanamkan kesadaran akan pola hidup sehat. Memberikan motivasi serta menumbuhkan niat untuk hidup sehat merupakan hal utama agar aktivitas fisik disadari sebagai kebutuhan dan dilaksanakan tanpa paksaan. Mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah. Mencari sehat pada saat dimana sehat sudah pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Yang mahal itu sakit. Sehat itu sebenarnya murah. Tapi ketika sehat itu sudah pergi dari kita akhirnya menjadi mahal. Kalau ada orang bilang sehat itu mahal, banyak sekali dari kita menciptakan alasan cerdas untuk menjauhkan kita dari aktivitas tersebut. Karena dengan kita bilang sehat itu mahal, berarti kita mendapatkan konfirmasi bahwa itu kan mahal. Berarti bukan menjadi prioritas bagi saya. Tapi kembali lagi, sehat itu akan selalu menjadi prioritas karena yang diprioritaskan syaratnya harus sehat. Jadi kembali lagi, kalau kita berbicara mahal, yang mahal dari sehat adalah bukan biayanya. Yang mahal daripada sehat itu adalah motivasi dan niatannya. Itu yang selalu terjadi gitu. Meningkatkan aktivitas fisik dengan berolahraga tanpa didampingi dengan asupan gizi yang seimbang tentunya akan menghasilkan sesuatu yang kurang optimal. Untuk itu, menyantap makanan sehari-hari yang mengandung gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh merupakan suatu keharusan, terutama konsumsi sayur dan buah. Kurang mengkonsumsi sayur dan buah, tapi di lain pihak banyak konsumsi tadi lemak dan gula menimbulkan satu kegemukan. Dan kegemukan ini jadi persimpangan terhadap berbagai ratusan penyakit ya. Yang sangat populer sekarang di Indonesia, hiperglikemia atau gula darah tinggi, kemudian hiperkolesterol atau kolesterol tinggi, kemudian hipertensi, tekanan darah tinggi. Tiga kondisi ini itu bisa menimbulkan beragam penyakit lebih lanjut. Baik yang berkaitan dengan jantung koroner, berkaitan dengan stroke, pecahnya pembuluh darah di otak misalnya,
maupun juga yang berkaitan dengan kematian karena berbagai penyakit termasuk kanker, kemudian diabetes meletus, kemudian osteoporosis, orang jadi nggak berdaya untuk berjalan kalau mengalami keropos tulang, dan memperpendek usia harapan hidup. Sekalipun sayur dan buah kerap tersaji dalam suatu perjamuan, namun konsumsi masyarakat Indonesia terhadap sayur dan buah masih tergolong rendah. Konsumsi padat energi termasuk lemak, gula meningkat, tapi konsumsi sayur buah kita masih stagnan ya. Dari yang dianjurkan di Indonesia itu 400 gram per kapita per hari, 250 gram sayur, 150 gram buah. Bahkan oleh FAO/WHO dianjurkan 500 gram sesungguhnya untuk hidup sehat ya. Nah, Indonesia baru mengkonsumsi 60%-nya begitu ya. Jadi masih jauh. Gerakan masyarakat atau Germas Hidup Sehat, selain meningkatkan aktivitas fisik serta konsumsi sayur dan buah, juga memiliki fokus kegiatan pada pemeriksaan dini penyakit tidak menular. Deteksi dini merupakan salah satu hal penting yang patut untuk dilaksanakan, di mana semakin dini suatu penyakit terdeteksi, maka semakin cepat pertolongan yang dapat diberikan. Nah, penyakit tidak menular saat ini kan memang mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, seperti penyakit diabetes, kardiovaskuler, stroke, dan penyakit paru obstruktif kronis. Nah, dengan kita melakukan pemeriksaan dini atau medical check up yang dini, itu dapat mencegah terjadinya penyakit tidak menular ini dengan lebih cepat. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan itu adalah dengan menerapkan pola cerdik seperti program dari Kementerian Kesehatan, yaitu cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin berolahraga, diet yang seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres dengan baik. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dicetuskan oleh Kementerian Kesehatan di tahun 2016 telah diterapkan sejak lama oleh masyarakat di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah sejak tahun 2007, pemerintah setempat memiliki program Kabupaten Sehat yang telah mendapatkan banyak penghargaan di tingkat nasional.